Masuk Jul. Goblok. Katanya lo malah yang buka. Kayak lo yang buka. Malah sama minum kan? Minum dulu. Ini kedua ya. Ya, podcast kedua. Setelah podcast pertama cukup mendapat kritikan yang biasa aja. Mungkin karena kitanya yang kurang publis. Balik lagi ke orang yang mageran. Tapi kalau misalnya enggak sih, kemarin gua cukup seneng sih sebenarnya. Kayak orang-orang yang denger tuh antusias ya. Enggak antusias juga sebenarnya. Cuma mau denger sampai akhir, itu buat apa coba? Tuh kita ngomong juga nggak sadar padahal. Kita mau denger sampai akhir tuh, ampun. Apalagi yang 40 menit pertama itu ya? Iya. Itu sebenarnya emang keresahan kita sih sebenarnya nggak? Iya. Keresahan kita yang terjadi karena kita ya malas buat ngerjain hal-hal gitu. Ya daripada kita ngerjain hal-hal yang berguna, yang mending kita ngoceh-ngoceh aja di sini. Iya. Tapi lu tahu lah, maksudnya kita ngomong gini nih di terakhir ya podcast yang sebelumnya 45 menit itu mereka lebih tertarik gitu ngedengerin. Ya, terutama orang yang masuk ke dalam materi kita. Itu kampretnya orang-orang ya. Mereka mau dengar kalau mereka disebut. Iya, mereka penasaran gitu. Apa sih ini mau ngomongin apa gitu. Jadi mereka dengerin sampai habis gitu. Ya, tapi bener kata lu sih Jul, kita kayaknya kurang publish ya. Iya. Emang dasarnya ya nggak dipungkiri karena muda zaman sekarang emang dasarnya mageran semua ya. Ya nggak sih? Males tau. Lo pasti tahu ada orang-orang yang pengen berangkat ke kampus gitu tapi karena posisinya lagi rebahan jadi aduh ya ampun. Entah kenapa katanya sih gravitasi makin kenceng ya. Orangnya contohnya gua bangun dari tidur itu ngeliat HP. Karena asik ngeliat HP akhirnya udah gak mandi. Males buat mandi. Kadang udah kasihkan buat lihat HP. Tapi lo tau gak sih Jol, kita kayaknya salah ambil waktu nih. Azan coba. Azan. Gimana? Mau di pause aja ya? Pause deh boleh. Saya dulu pause. Oke, setelah kelar azannya cepet ya? Di pause dulu. Tunggunya lama lo bisa langsung tek langsung masuk lagi kan? Ini teknik editing namanya. Oh iya. Gak editing sih, emang dari rekaman ya. Ada setel aja, tinggal klik doang udah ngomong lagi. Teknologi namanya. Iya. Teknologi. Canggih men. Gak perlu nyalain genset. Genset buat apa ya? Direkam gue. Ini. Aduh, balik lagi. Tadi kita bahas apa sih? Mageran. Ya emang sih. Yang apa namanya ya? Yang gue bilang tadi kalau kita lagi tidur terus ada MK, apalagi lagi di kosan bareng-bareng rame-rame ya. Iya. Cuma kalau misalnya sendiri yang lagi tiduran sih oke lah, kita bisa kalah sama yang lagi giat. Iya. Cuma gimana posisinya kalau 80% di kosan itu emang pada malas semua. Iya. Ya kan? Ya lo pasti ke bawah lah mau gimana pun juga kan. Ya, sumpah mager itu lo tahu. Jadi maksudnya ke lingkungan ya. Lingkungannya males sih, kitanya males. Jadi orang tuh harus punya pendirian lah. Ideologi tuh harus ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Mana yang mager nih sosok ini lagi sosok pencitraan. Ya, iya. Kayak banyak sih. Tai apa coba. Tapi yang mau gua bahas tentang ini ya. Gua tuh yakin kita tuh bisa kali bahasa Inggris, ya kan? Bisa. Kita tuh bisa kali nyari arti-arti bahasa Inggris di kamus ya nggak? Iya. Cuma ujung-ujungnya kita pakai translate ya. Ya jadinya jelek ya. Kayak lo tau lah kalau translate Google Translate apalagi ya. Itu acak-acakan. Kayak apa misalnya ya? Kayak captionnya si Alca sih. Apa tuh? Yang mana? Captionnya Instagram lah banyak. Boleh searching kok. Kita buka. Iya. Banyak lah captionnya yang sebenarnya acak-acakan, tapi gue ketawa aja nggak denger ya gitu kan. Tapi aneh gitu. Itu enggak sih yang mau gue tanya sih. Dia ini emang dapat dari Google Translate atau emang dari otaknya dia otak Google Translate gitu? Ya, kalau tebakan gue sih kayaknya dia dari Google Translate. Kadang balik lagi ke tampilannya itu loh. Ya. Nggak sih, gue takutnya emang otaknya kayak gitu terus ya hasilnya kayak gitu. Yang gue takut emang otaknya otak Google Translate. Jadi
Iya. Jadi emang apa ya? Emang dia tuh kalau mengartikan emang kayak Google Translate gitu. Iya. Biasa lah, Be. Dia tuh pencitraan. Banyak Iya. pencitraan. Dia nulis upload ke Instagram gitu, fotonya dia gitu ya. Biar keren. Pakai apa? Captionnya bahasa Inggris. Karena dia ya mungkin sebenarnya dia bisa tapi mageran Iya gitu. sih. Takut dia mikirnya, ini salah, malah buka Google Translate ternyata memang bener-bener acakan. Jadi parah. cobalah jadi orang tuh nggak usah mageran ya. Kita sebagai anak muda harus memberikan contoh yang baik kepada para penerus kita ya, supaya Iya. bangsa ini menjadi maju ya. Supaya jangan searching-searchingan lagi, ada soal gitu. Kayak Iya. tadi aja sebenarnya gue waktu kuis. Oh, tadi ya, Iya, ada statistik kuis. ya. Statistik. Statistik, ada nanya data statistik sama data kualitatif itu apa, dan gue nggak bisa. Gue searching. Searching loh. Searching aja. Tapi dapat ya. Dapat karena faktor mager sih sebenarnya, gue Iya. tahu gitu. Sebenarnya ada di buku juga ada gitu. Tinggal Iya. buka kelar. Ya, Baru- kalaupun emang katanya close book, nggak boleh buka buku, tetap aja lo searching namanya buka buku ya nggak sih? Mending buka buku sekarang daripada searching. Jadi magernya tuh sama halnya dengan manusia-manusia kampret yang kalau misalnya ada tulisan di papan tulis, itu nggak ditulis malah difoto. Biasa itu banyak itu. Tai, betul. Tai. Saking males ya. Padahal gue juga nggak ngerti. Tapi lo tau nggak? Orang yang lebih malas daripada itu apa? Apa? Orang yang lebih malas adalah orang yang nggak moto tapi minta dikirim. Ya setidaknya lo moto lah, ada usaha gitu. Iya. Ya kan harusnya kan kalau ada tulisan ya lo tulis ya kan, tulis di kertas atau terus di buku lo lah, tulis. Sekarang malah di foto. Malasnya udah parah. Ini minta dikirim lagi nggak mau moto. Moto sendiri kenapa sih? Mager banget ya. Tapi emang iya sih. Gue lebih setuju daripada foto mending nulis. Karena Tulis. tulisan itu lebih jelas loh. Iya. Lebih enak dilihatnya daripada di foto, sebenarnya nggak enak dilihatnya, serius deh. Yang tai sih sebenarnya kalau misalnya lo udah minta dikirim set ya, udah dikirim nih, kita dikirim. Tapi nggak di save. Nanti nggak lama dia minta lagi tuh. Anjing buat apa? Banyak sih orang kayak gitu. Ada lagi orang yang malah nyusahin. Kayak gimana tuh? Aduh, contohnya si tai itu. Siapa? Sebut nama. Kagak masuk dia Sena. Enggak lah, mampus. Sena, lo denger lo sentai, lo nyusahin gua lo jadi orang. Dia tuh kagak masuk hari ini, kagak masuk MK. Akhirnya minta tolong gua absenin Jul. Ya maksud gue mager aja gitu, alasannya cuman karena hujan dia minta tolong. Ya justru dia malah nyusahin gua dong. Kalau seandainya dosennya nanya, Sena, nggak ada orangnya. Yang ditunjuk siapa? Ya gua lah. Gimana sih lo, Sen? Lu malah kasarnya lu itu nyerang gue dari belakang, tai sih lu. Untungnya lu temen lu, kalau mau ketemu gue hajar lu. tapi sebenarnya gue nggak ngerti alasan nggak masuk ke gara hujan sih. Emang gue juga sering. Cuma maksud gue paling gue nggak alasan nggak masuk sih. Gue alasan telat aja. Alasan telat karena apa? Karena hujan. Iya. Karena nunggu hujan dong, wajar. Tapi kalau nggak masuk, menurut gue nggak ngerti sih gue. Emangnya lo kalau lo masuk nih hujan terus kehujanan, sampai kampus emang nggak boleh masuk apa kalau basah? Boleh juga kan ya? Boleh. Nggak masalah. Boleh tau. Ya cuman karena faktor mager aja sih. Udah mager lah. Alasan baju basah gue males masuk gitu. Tai itu jadi alasan gara-gara. Gue nggak pernah gitu masuk kampus kalau misalnya basah terus ditanya, kamu kenapa basah? Hujan bu? Ya kan dia juga tahu pasti hujan ya. Iya. Kecuali lo panas-panas gitu, oh gila siang-siang berangkat kampus basah. Sia keringat. Wah anjir. Bau dong itu. Keringat itu pakai. Tetap sih ya lo nggak usah jadi mageran lah ya. Jadi orang yang giat lah ya. Iya, iya. Kayak giat aja ya. Bikin podcast baru 2 aja sombong. Sampai kapan kita Iya, bertahan aja udah nggak tahu ya. ngomongin orang lagi dah. Kita bertahan sampai kapan aja nggak tahu loh. Iya. Apalagi orang-orang yang suka pencitraan tuh. Waduh, pencitraan ya. Orang-orang yang ya kayak tadi lah. Iya. Kayak lu kenapa masuk lu nggak masuk hujan cuy? Masuk kalau hujan mau masuk aja, nanti saya basah. Kemudian saya tai. Buat apa sih? Udah pencitraan kayak gitulah. Tapi pencitraan apa lagi jarang yang mencolok ya? Ada nih kasus Apa tuh? kayak ya UN lo yang katanya tai sih itu gara-gara bapaknya jenderal gitu, dia pencitraan, temen-temen bapaknya jenderal di pencitraan, akhirnya
waktu ditilang nggak terima gitu. Oh. Tai sih menurut gue itu tuh. Itu apa Siswi, memanfaatkan iya. kekuasaan. Iya, memanfaatkan. Itu kan pencitraan maksudnya, Ya, kan tai sih. bagus. Maksudnya kalau lu udah salah ya udah salah. Jangan ya apalagi lu udah tahu lah, itu tuh aturan lo. Nggak boleh melanggar lalu lintas. Nah, lu ditilang artinya lu melanggar lalu lintas. Nah, ngapain pertanyaan gua? Ngapain lu marah-marah ke polwan? Kasihan kali polwannya. Mau ngawain polwan apa gimana? Iya, ngomongin orang yang ya ini nih si cewek apa? Itu berita apa gimana? Itu berita. Oh, viral banget deh itu. Lu kagak tahu? Gak tahu, gua berita-berita baru aja gua nggak tahu cuy. Yang artis dicium apa? Dicium ular ya? Dicium di patok. Di foto gak? Iya. Itu juga gua nggak tahu. Nggak tahu dari ngomong anak aja. Ya gua nggak pernah nonton TV sih. Jadi kalau misalnya ada iklan-iklan ini juga, itu karena mager mungkin gue ya. Lo bayangin nonton TV aja mager gua cuy. Nonton TV mager loh, aduh. Hidupnya namanya gimana sih lu hidupnya? Ya sih, sekarang tuh apa ya? Dulu mungkin gua kalau nggak nonton TV tuh rasanya, wah gila pengen mau nonton TV. Tapi sekarang tuh lo tau anjir. Emang sih gua rasa emang magernya mager itu emang sesuai umur. Iya. Dulu waktu kecil gua tuh malas banget tidur siang. Sekarang tuh kayaknya pengen mau tidur siang, kayak nggak ada waktu. Dulu waktu kecil masih imajinasinya tinggi, main-main kemana-mana ke sawah kan. Makanya kalau ada anak bocah yang denger ya, udah lo mending tidur sekarang tuh pas-pasin dah, tidur siang dah. Gak usah mau main, nanti lo gak bakal ada waktu buat tidur, yakin gua. Nanti kalau udah remaja lu yang ada tidur siang dimarah-marahin sama orang tua lu. Sekarang lo mager-mageran dah, gak usah sok aktif. Gak usah sosok bilang, oh gua tuh orangnya rajin. Wah tai lu, udah lah tai. Pencitraan lah, itu tai kucing gitu. Pencitraan apa lagi? Menurut gua, ini sih, ini rada. Oh ini ada nih satu kasus yang pencitraan ada lah. Ya orang tai sih maksud gua. Kita jadi ada nih ya, kan kita tuh satu kelas sama Sumin ya, gue ini satu kelas sama Sumin. Ada satu cewek yang bener-bener gue enekin gitu, keselin. Jadi dia tuh nanya ke dosen, tiap hari ada dosen, tiap ganti dosen dia itu bertanya gitu. Maksudnya kita itu bisa ngelihat. Yap. Kita pada dasarnya manusia bisa ngelihat orang yang bener-bener nanya sama orang yang nanyanya cuman biar si dosennya itu ngenilai ini orang banyak tanya aktif ya. Kita tuh bisa lihat kayak gitu. Cuman ngetes, kata Sumin bener, cuman ngetes. Itu tuh masuknya ke pencitraan kali. Pencitraan tai gitu maksud gua. Ya buat apa sih lo terkenal banyak nanya gitu ya? Iya. Kalau pertanyaan lo yang emang lo nggak ngerti, oke lah. Iya. Itu mungkin karena emang bego ya sih. Kayak gue kalau misalnya gue kalau jurnalistik banyak tanya kan, ya karena gue bego, gue nggak ngerti gitu. Kalau misalnya gue udah ngerti buat apa nanya gitu tuh. Iya. Kadang-kadang ada sih yang kayak nanya cuma pengen ngetes ya, yang gue bilang tadi. Nah, iya. Ngetes kayak pengen nyalain banget sih buat apa gitu. Dan biasanya rata-rata gue nggak ngerti nih ya sama orang yang kayak begitu tuh yang tadi nanya cuma ngetes. Artinya dia udah nyiapin jawabannya. Bener kan? Setelah kita jawab nggak sesuai ekspektasi dia nggak terima. Mukanya ciut. Membenarkan diri sendiri. Nah itu tai sih menurut gue. Ya karena pandangannya dia sama pandangannya gue beda. Nggak bisa disamakan. Point of view ya. Iya. Karena apalagi kita kan di FISIP ya. Iya. FISIP itu kan jadi sosial ya kan. Dalam sosial itu bukan ilmu pasti gitu. Iya. Nggak kayak matematika yang 1 tambah 1 pasti 2 ya kan. Iya benar. FISIP tuh kayak gitu. Kalau misalnya lo punya pandangan sendiri ya selama lo masih anggap itu benar ya itu benar gitu. Yeah. Apalagi selama itu masuk akal dan logis bisa diterima gitu tuh. Nah, jadi nggak usah yakin bahwa jawaban lo paling benar lah ya. Iya. Jadi kalau lo misalnya lo punya pendapat lain dari kita juga lo bikin aja podcast nggak apa-apa. Iya. Sih nggak masalah men. Nggak masalah gue nggak pernah keberatan gitu. Karena kalian bebas kan, ini bebas kan. Iya. Yang penting lo punya tanggung jawab sosial ya. Ya sih. Itu makanya belajar masukkan aja sih sebenarnya. Lebih bagus lagi apa ya? Apa bagus? Gua bukan ngebilang lu itu salah lo. Gua nggak bilang kalau lu itu salah. Cuman setidaknya lu itu berubah lah jadi orang gitu. Maksudnya gua kasihan, lu mau hidup dibenci sama orang, seluruh orang, kagak mau kan? Nah itu masalahnya. Kalau lu nggak mau hidup dibenci sama orang, ya lu harus berubah. Kalau lu nggak berubah,
ya lu bakal dibenci sama orang. Itu dia. Fauzul Afa, umur 15 tahun. Mageran. Ya gitu ya buat lo jadi ya nggak usah sosok inilah ya. Iya sih. Kalau lo pinter ya pinter gitu. Kalau bego ya masa enggak sih, kalau menurut gua kalau lo bego ya lo pintarkan diri lo gitu. Iya. Kalau lo pintar nggak usah bego-begoin orang ya nggak? Ya benar. Kayak gitu. Buat apa sih? Kalau lu pinter, ya setidaknya lu nambahin. Gak usah nanya, lu tambahin aja gitu. Biar lebih enak, masuk akal gitu. Lu udah pinter nanya, padahal udah tahu jawabannya, itu sama aja ngetes, bener kata si Umin. Dan jatuhnya ya akan ngeselin orang lain gitu. Karena apa ya, orang lain yang mau nanya itu banyak kali. Banyak cuy. Bukan lu aja. Gue tuh nggak, yang gue takutin adalah orang-orang yang emang nggak ngerti. Dia nggak sempet punya kesempatan, nggak punya waktu untuk bertanya kayak udah habis nih sama si kampret ini nih yang cuma pengen ngetes. Ya nggak sih? Benar. Waktunya habis sama lu gitu. Karena biasanya orang yang pengen banget nanya ini nggak punya nyali biasanya. Nah, Ya kan? benar. Harus dikasih kesempatan. Jadi ayolah kita tuh belajar tuh sama-sama. Ya kita masuk MK tuh sama-sama belajar ya nggak sih? Iya. Kita sama-sama nuntut ilmu lah ya. Ya, benar. Nggak usah sosok tai kucing sih. Apa sih? Lebih baik pertanyaan itu dikasih ke orang yang emang bener-bener nanya gitu, yang Nah. pengen tahu jawabannya apa. Terus gitu. satu lagi, kalau bikin kuis hadiah coklat lagi ya. Enak cuy coklatnya sumpah. Tai sih. Itu gue bagi-bagi tuh, gua Lail, siapa lagi ya kemarin ya? Ah, gua kagak Denis yang dapat tuh. Mantap sih. Mantap. Nah, itu penjutaan. Soalnya banyak sih ya. Ya kayak gitu lah ya. Ya jadi intinya tuh untuk anak muda ya. Iya. Gak usah sosok rajin ya. Kalau lo Iya. emang mager, ya gua mager tuh nggak masalah loh sebenarnya. Lo sih, maksudnya daripada lo sok rajin tuh nggak? Sok rajin tuh orang-orang yang kayak tadi, sosok rajin nanya-nanya ya kan, nanya padahal bukan emang nggak tahu, padahal cuma emang ngetes aja. Itu kan namanya sosok rajin kan? Iya. Ya maksud lo kalau lo mager nanya, kalau ya maksudnya misalnya gue mager nih ya kan, anjir gue mager banget. Karena biasanya kalau orang udah mager pun dipaksa pun nggak akan masuk ilmunya nggak sih? Ya, benar. Pastilah. Ya udah lo mager aja lah, sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lagi di kosan, selalu mager aja nggak apa-apa, Iya. masa masuk. Ajaran emang ya. Iya, ini parah sih betul. Nanya-nanya gitu, aduh tai sih. Sebenarnya yang gue kasihan tuh adalah orang-orang yang pinter tapi salah membawanya kemana, ya nggak sih? Kayak ada nih di kelas kita juga sih sebenarnya Jol. Kayaknya gua tahu nih orang siapa nih. Kayak gue akuin dia tuh pinter, cuma pengen banget dibilang dosen tuh pinter. Ya, gue gimana ya? Mungkin bener pepatah bahwa langit tidak akan berkata bahwa dia tinggi ya kan. Iya. Semua orang udah tahu dia tinggi ya nggak sih? Oke. Ya lo nggak usah lah kayak gitu, buat apa ya? Lo tahu nggak lo? Tahu. Siapa? Kayaknya dia yang bikin film deh. Anjir, Bener gak? bukan. Oh, bukan. Salah berarti. Kalau yang bikin film nih menurut gue keren sih. Gue apresiasi karyanya, sumpah gue apresiasi banget. Kayak oh ya lo boleh nonton di YouTube ada cerita Cinta Lestari. Cerita Gak boleh Cinta nonton di Lestari. situ. Itu gue keren menurut gue. Kita Gue apresiasi teman-teman kita teman-teman ya. A1. Gue apresiasi keren banget menurut gue. Cuma kalau gue boleh kasih masukan ya emang ceritanya menurut gue agak FTV. Bukan agak sih, FTV banget ya. Karena cinta-cinta. Kalau gue boleh kasih masukan lagi, tolong kalau misalnya syuting dipersiapkan segala macamnya. Ya kayak kalau misalnya lo ngerekam pakai DSLR, teruslah pakai DSLR, jangan pakai HP. Ada satu sini yang pakai HP. Gue kaget loh, ini kirain gue laptop gue nya gimana gitu ya. Ternyata emang satu sini tuh. Ya nggak masalah, untuk belajar semua Iya. bisa dimaklumi ya. Imajinasi nggak apa-apa sih itu untuk belajar, itu awal-awal kan. nggak Kayak apa-apa gitu, juga. semua karena emang Tapi- awalnya belajar ya nggak sih? Mungkin kalian lebih ke prepare-nya, Nah, dipersiapkan dari awal gitu. terus gue mau kasih tahu jangan lupa gue juga mau bikin nanti ya. Ya, sebentar lagi. Tunggu aja karya Tunggu kita aja. selanjutnya ya. Kita nggak bahas cinta-cintaan. Mau laku nggak masalah.
Yang penting Ya. karyanya. Mau ditonton nggak ditonton nggak masalah. Mau banyak kritik atau nggak masalah ya kan. Ya kritik malu ngomong-ngomong aja lah ya. Kita terima nggak terimanya urusan kita kan. Iya. Ya nggak sih mau ya kayak gini aja deh, kayak lu kita komentari ya, lu nggak mau lu terima nggak terima urusan lu ya nggak sih. Iya. Ya kita mah nggak peduli. Nah, kayak gitu. Masuk alhamdulillah, nggak masuk ya udah gitu Iya aja sih, sebenarnya. gitu. Apa ya? Keputusan ada di tangan lu gitu. Iya. Kita mah cuman basa-basi komentarin Kayak gitu. doang. Kita mah apa lagi lewat. Iya. Kita mah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, balik lagi. Kayak Dorong- gitu aja. Dorong conge. Bisa didengar sih ya. Apalagi lu sampai dengar sampai akhir wah. Aduh. Ya nggak apa-apa sih, dengar Nggak sampai apa-apa. dengar sampai Lebih- akhir. Kalau lu penasaran ya denger sampai akhir itu buat masukkan ke lu gitu. Ya Iya. kalau nggak masuk ya udah nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Keluar telinga kerigil Iya. ya. Ah. Dorong Masuk conge. Karena emang kita tuh, tapi kalau misalnya lu ngerasa kita benar, Iya. ngerasa bahwa komentar kita benar, ya lu nggak usah susah nyalahin gitu. Iya. Kita tuh emang harus tetap menerima kebenaran ya nggak sih. Iya. Lu tuh nggak boleh jadi orang yang dikasih tahu benar malah ngeyel gitu. Iya. Ah, gue sebel banget sih orang kayak gini. Lo tau gak sih kayak gue tuh ngasih tahu ini lo benar gitu, tapi dia ngeyel kayak enggak ini yang bener, tapi padahal dia tahu gitu tuh gue benar. Tai sih kayak gue gimana ya, susah sih karena emang gue ngerasain banget itu. Susah sih guys contohnya. Ini apa sih maksudnya, orang yang debat sama lu kayak tadi ya, padahal jawaban lu udah bener tapi dia nggak terima sama jawaban dia. Nah. Balik lagi ke pencitraan, kalau gue tuh pengen dianggap orang kritis gitu. Masuknya kan kayak gitu dia itu, mungkin makanya dia nanya-nanya yang sebenarnya udah gak masuk akal pertanyaan dia itu. Jauh dari, ya nggak jelas lagi gitu, jauh dari materinya. Aneh makanya kata gue. Itu namanya orang Jawa ya. Orang Jawa kan malah. Wes orang Jawa sih. Ya bener lo yang masih nanya orang Jawa tuh apa. Belum gue kasih tau loh siapapun itu. Jadi gimana orang Jawa penasaran? Jadi gue kasih tahu aja deh kalau Oke, kayak gitu. Ini biar denger ya. udah berapa bulan gitu lu pengen tahu jawaban orang Jawa itu apa gitu ya. Ini gue kasih tahu ini emas banget, ini momen teremas lu buat lu ya. Lu yang sampai nggak bisa tidur gitu. Orang Jawa tuh apaan? Jadi orang Jawa itu nggak asik. Asik. Nggak asik. Makanya, wih si Roma orang Jawa gitu. Wih kamu mah nggak asik. Nah gitu. Itu jawabannya orang Jawa. Jadi buat lo yang udah penasaran, yang nyari jawaban sampai nanya-nanya ke orang Cilegon, nanya ke ibu-ibu yang jualan es teh jus, nah gitu. Nah sih. Nah itu orang Jawa artinya nggak asik. Catat masuk UTS. Catat ya. Nanti keluar di UTS lu. Ya boleh. Kayak gitu. Terus gini sih, tadi kan kita udah bahas apa, orang-orang yang mageran, Ya pencitraan. orang-orang yang pencitraan. Gua nggak pungkiri bahwa itu banyak gua lihat, apalagi yang mageran ya, Ya. khusus di mageran banyak banget gua lihat di kosan. Sumpah cuy, gua kayak yang gua bilang tadi, kita lagi Waduh, tidur-tiduran, itu ya. sih ya orang lain lah, Emput, Mary, Alca, sebutin semua. Gusti, Sisti, orang-orang mageran edas. Parah lu. Gua apa ya? Gua nggak nyalain sih karena emang gua mager juga. Gua mager juga. Waktu itu gua sampai nggak masuk MK media baru cuy. Wah. Itu ada gua lahir putus siapa lagi ya lupa gua. Ada Sena juga waktu itu cuy. Oh, ada si Mary juga. Ada Mary juga Gara-gara lu waktu itu. telat, gue masuk waktu itu. Telat itu kabar tuh gara-gara mager di kosan sebenarnya. Tai sih. Tapi asal lu tahu ya, yang bikin gua sebenarnya bikin lama tuh, oke pertama mager, kedua dandan. Gue pengen jawab itu tadi. Lu tau? Ini gue akuin apalagi lah ya kalau dandan, sumpah. Dia kalau udah dandan itu apa ibaratnya? Apa film yang mau keluar 2018 apa? Civil War. Lama banget kan itu. Nah kayak gitu dah. Itu 2018 ya? Iya. Dia dandan nih, Ah. syuting itu, kelar baru kelar ya.
Buset dah. Lu gimana sih kalau dandan? Emang gua juga ngerasa sih. Kalau dia dandan itu buset ya contohnya ada lah. Ya, kayak kita nungguin gitu. Ini padahal mau kemarin itu kayaknya waktu ke mana ya kita itu nungguin masuk MK. Biasa sih ya. Itu kan mereka kalau pengen masuk MK misalnya ada selesai MK jam 10 gitu. Ada waktu senggangnya sampai 2 jam. Nah, kita kan ke kosan dulu. Nah, MK selanjutnya mereka itu dandan lagi. Ya kan begitu. Gue sumpah nggak apa-apa dandan lama. Sumpah nggak masalah. Tuh, Cuma setelah masuk ke kampus, jangan masuk kamar mandi coba. Coba gue pengen lihat gitu. Kalau dandan sepuasnya dan set pas ke kampus jangan masuk kamar mandi, coba pengen lihat gue. Nah, susah sih kalau kata gue. Apalagi nunggu lift pasti masuk dulu tuh. Masuk kamar mandi, lift dateng, naik lagi, dia baru keluar dari kamar mandi. Kita nunggu lift selanjutnya, dia masuk kamar mandi lagi terus saya sampai MK kelar. Kayak gitu dah. Iya. Biasa sih cewek mah. Cewek semua kayak gitu sih ya, masih bukan cuma tapi ya kenapa gitu? Iya. Kalau misalnya kenapa gitu? Itu gue pengen tahu deh apa ya yang paling ngebot yang sering masuk kamar mandi itu sebenarnya elu nggak sih gitu akhirnya ngajak yang lain karena gua tahu kan si Emput itu orangnya begitu ya cuek dia lebih ngikutnya elu jadi asumsi gue yang ke kamar mandi itu yang ngajakin elu gitu kaptennya elu gitu buat ngaca gitu. Padahal apa sih gue tuh sumpah ya gue nggak terlalu ngerasa perbedaan abis dandan sih. Iya. Nggak terlalu ngerasa gue perbedaan itu. Apa perbedaannya gitu? Sama aja ya ngasih pesek-pesek juga. Kecuali kalau kelar dandan mancung, tepuk tangan gue. Nah, caranya gimana tuh? Caranya biar mancung gitu. Tapi ada loh katanya ada pakai apa gitu gua lupa. Dia tuh sempat bilang ke gua. Oh gitu. Lain ya. Pakai apa gitu, entah pakai dioles apa gitu di hidungnya set terus gue nanya itu buat apa biar mancung sama aja bener apa biar mancung alasannya biar mancung nanti lo tanya sama dia ada tuh barangnya gue lupa cuma gue masih inget dia ngomong gitu ya buat lu ya hidung pesek itu anugerah ya. Walaupun asumsi orang hidung pesek itu ya begitulah aneh gitu. Gue sih sebenarnya nggak ngerti ya apa gitu minusnya pesek tuh. Iya. Supaya karena menurut gue pesek itu cuma masalah selera sih. Iya. Ya nggak sih? Sama halnya dengan apa ya namanya ya? Kayak lo tahu spidol faster sama spidol standar itu kan cuma masalah selera lo enaknya mana kan? Bukan masalah standar jelek lah daripada faster kan tetap aja gitu warnanya kan. Tetap gitu. aja lo enaknya yang mana gitu tuh. Kayak gitu sebenarnya. Karena gue nih sebagai punya hidung mancung asik. Gue punya hidung mancung tuh nggak enak-enak banget gitu. Nih ya hidung gue dicubit dikit aja sakit loh, sumpah sakit banget tuh sampai pilek gue. Kalau hidung pesek kan nggak ada tulangnya katanya. Nggak sakit lah, santai aja. Jadi ada untung ruginya semua itu. Kalau bener ya hidung pesek nggak ada tulangnya. Katanya nggak tulangnya loh. Gitu. Vita aja coy. Vita kan hidungnya pesek juga kan. Ya. Dia bilang coba kayak pegang hidung ini, pegang hidung gue. Itu biar apa kata gue kan? Megang tulangnya kan gue nggak ada tulangnya kata dia. Iya. Dia kan pesek juga tuh, jadi nggak ada tulang. Terus gue akhirnya pikir emang bener ya orang pesek tuh nggak ada tulangnya ya. Ini gue yakin nih orang yang denger nih yang pesek pegang hidungnya. Iya. Emang iya nggak ada tulangnya. Tapi ada yang apa ya sifat layo ya. Sifat layo ini lu tapi keren lah. Sekarang udah enggak. Tapi dulu lu itu aduh tai sih. Parah lu itu Nah sebelum masuk ke situ gue mau nanya nih, kok lo bisa ngerasa kalau sekarang udah enggak gitu loh? Karena gue yang udah ngeliat perilaku dia, mungkin dia udah sedikit berubah gitu. Sekarang gue salutnya di situ. Tapi apa ya berkas-berkasnya masih ada. Berkas itu gue setuju. Historinya masih belum lu hapus. Lu harus hapus historinya gitu. Masih ada. Terasa dikit-dikit ya. Iya masih ada. Ya aneh aja sih menurut gue. Lu tuh aduh. Maksudnya orang yang deket sama lu aja di kosan, si Emput, si Gusti, si Mary masih marah-marahan gitu. Nah gue
gua aja sama si Umin gini biasa aja gitu. Entah mungkin karena kita mikirnya pakai logika ya. Cewek kan lebih ke baperan. Pertama gua masuk ke dunia kos, Ya. pertama gua masuk tuh gua masih bingung. Kan mereka ini udah lebih lama daripada gue ya. Iya. Kenapa sih masih sering musuhan gitu, masih sering marah-marahan? Nah itu dia. Waktu itu gue gak ngerti. Tapi akhirnya katanya, dia memang gitu katanya. Iya. Apaan sih, gue gak ngerti. Kamu tuh emang kayak gitu dulu ya. Tapi sekarang udah enggak untungnya. Iya, untungnya. Lo tau lah Iya. apa yang kita bahas, tau lah ya. Iya. Sebenarnya gue apa ya? Ya gue tahu lah. Selain dari perilaku lu kayak gimana gitu kan. Ya gue tahu lah pokoknya. Gue hampir nggak 100% sih. Kalau dalam persentase kan 75% gue tahu lah. Nah, Cuma balik lagi sekarang ini udah mendingan lah lo, itu udah nggak parah gitu walaupun gue bisa bilang sih sekarang 80% sih berubahnya. ya. Ya, Ya. 80% sih. Dan saran lagi nih buat lu ya, please tolongnya kalau lagi ketawa itu jangan orang lihat. Tai lo itu kalau udah ketawa nyubitin, lu mukulin nih. Gue ingat bagian otot gua nih, lu pukul sampai merah. Buset lu tai emang. Berarti lu ngerasain juga ya? Gue pikir yang paling teriksa gue. Ya jelas lah begitu, Pak. Kalau emang dibilang anarkis parah sih menurut gue. Jadi ada rumusnya itu kalau dia parah. Pertama senyum biasa Senyum ya. Terus kedua mulai ketawa, mulutnya mulai terbuka. Kemudian lidahnya keluar. Ya. Terus tangannya tuh mulai kayak, lo tau kayak sayap mau terbang tuh. Iya. Terus dia plok gitu tuh. Wah. Itu tahap pertama. Tahap kedua tangannya kayak tadi. Terus dia tuh mukul, tapi tangannya masih nempel. Di targetnya masih nempel, kemudian dia nyubit. Nah, setelah pukul, dia nyubit. Kayak gitu dia. Itu cara apa itu? Jadi nih buat teman-temannya ya, kalau Iya. misalnya udah lihat dia ketawa, lidahnya udah keluar, dia ketawa terus lidahnya udah keluar, ya udahlah, pergi dulu cabut. Cabut. Daripada lo jadi Lu korban. jauh, lu salah motor, pakai helm, kabur dulu. Pakai jaket jangan lupa. Pakai jaket. Beli chicken kayak. Iya. Apa kayak beli chicken kayak beli. Ya Iya. daripada di situ lah ya. Iya. Karena udah bahaya. Itu Bahaya. udah mode lain yang udah anarkis. Nah. Mode anarkisnya lain gitu. Itu Aneh. kalau misalnya apa ya? Lo tau gak kalau misalnya ada tingkatan kebahayaan, tau gak? Ada. Apa sih namanya itu? Lupa gue ya kayak gitu-gitu. Iya. Itu udah paling stadium ya. Oh ya, Ya, stadium. Itu penyakit, Pak. Oh, penyakit itu. Penyakit. Kanker itu stadium. Apa ya? Pokoknya yang tingkatan bahaya gitu lah. Iya, stage lah maksudnya. Nah, itu udah harus ngungsi lah, harus ngungsi. Iya. Cabut. Cabut. Tingkatan kedua, level kedua yang katanya lidahnya udah mulai Nah, keluar. dari situ udah Mulai siaga. nah siaga. Udah ketiga udah Nah. lu ambil kunci motor udah starter. Udah. Cabut asli. Bahaya. Asli, jangan Lain sampai. tuh begitu anarkisnya lo. Makanya gua khawatir gimana kalau ini orang megang golok. Nah. Wah, Ya kan? Bukan aja macam-macam. habis tuh kasih. Iya. Sumpah deh. Aduh. Tapi ngebahas lain ya. Gua kan pernah juga tuh kan ke rumahnya pertama kali itu waktu sama Simpul. Oh, yang malam-malam itu ya, malam-malam. Nah, gua kan ngelihat bapak lu, gua ngelihat ibu lu gitu. Tapi ngerasa ada yang aneh gitu. Lu itu pada awal ya gua ngira lu itu keturunan Chinese. Pada awalnya gitu. Berarti waktu lo kesana lo masih ngira gitu? Iya. Pas sampai sana ngelihat, ya Allah ternyata mukanya orang-orang Indonesia gitu. Jadi yang mau gue tanyain, lu keturunan siapa? Korea cuy. Korea. Mungkin aja lu anak pungut kan? Tapi enggak, candaan kok. Gue ngeliatnya muka lu Chinese gitu, kayak Chinese gitu sih. Makanya dulu ada temen lah Berto, dia pernah ngomong ke gue, lihat lain gitu. Kenapa? Dia bilang kayak orang Jepang ya, katanya begitu si Berto ngomongnya. Banyak tuh yang nanya gitu. Orang Seramat, Ya. Satpam, banyak. Jadi kalau misalnya, padahal mah dia Pak, ini gua kata ya, Ya. padahal bukan Jepang padahal mah. Bokapnya Cilacap, nyokapnya Pandeglang. Cinanya di mana? Dia kalau misalnya ada nanya, Cinanya dipelit. Neng Cina ya? Neng Cina ya? Bukan Pandeglang. Iya. Makanya sekarang kalau misalnya nonton TV,
Ada orang Cina pasti bilang wah Pandeglang nih. Pandeglang. Aduh, ya awalnya gue ngeliat itu ini keturunan Chinese nih. Awalnya gue mikir gitu kan. Ternyata setelah gue ke rumah lu bukan orang Chinese gitu, bukan keturunan Chinese. Kecewa. Waduh, kecewa banget gitu kan. Enggak juga sih. Lebih baik lu jangan orang Chinese, dia orang Chinese pelit-pelit. Tapi lo tau gak sih yang menurut gue ya muka itu bisa nipu ya nggak sih? Iya. Cuma yang emang yang kelihatan jelas tuh emput menurut gua. Orang lihat emput langsung tahu wah ini orang Lampung nih. Langsung tahu kan. Coba gua mau nanya sama lu, ada nggak sih gitu orang yang ketemu lo terus bilang, oh lo orang Jepang ya? Nggak ada, gue yakin. Pasti langsung, oh lo orang Pandeglang Pandeglang lagi. Lo orang Lampung pasti langsung gitu. Karena apa ya? Dari mukanya kelihatan. Tapi gua waktu awal-awal sih ngeliat dia, gua tau nggak? Gua bilang apa? Anak pang aja. Awal-awal tuh gue anjir anak pang ini kata gue ngeri banget. Sausan dah anak pang mah. Jadi ya kayak gitu ya. Tapi dia di Lampung banyak temen ya. Woi banyak. Tapi gue kan pernah nanya nih ke Sempet. Put, teman-teman lu yang cewek-cewek ya yang di Lampung itu kok bening-bening gitu mukanya, ada lah yang bening-bening. Kok lu enggak gitu, gue kan bingung. Teman-teman dia di Instagram lihat aja, lu juga sering lihat kok kan, ada gitu yang putihnya gitu ya kan, kok dia enggak gitu, ya mungkin faktor turunan ya. Turunan mungkin. Tapi tau gak bedanya dia sama orang lain apa? Apa? Dia sempet nanya gini ke gue, kenapa sih cewek-cewek tuh kalau dibentak dikit marah katanya? Gue nggak kayak gitu, dia bilang gitu, gue nggak kayak gitu, itu gue bilang gini. Mungkin background lu orang Lampung mungkin kata gue kan, mungkin orang Lampung emang enggak, teman-teman gue juga sama aja yang cewek-cewek, berarti yang beda emang dia kan. Iya. Sebenarnya lu orang mana sih Put, gue nggak ngerti. Ya nggak sih, lu orang mana Put, lu orang Indonesia banget. Bukan? Beda banget ya kalau tadi teman-temannya ada yang mending gitu kan. Iya. Terus yang gue dapet dia tuh nggak apa, dia katanya dibentak biasa aja. Wah, lu jangan Percaya nggak lu? Gua sih kagak. Kenapa tuh? Ya karena udah sering kali. Lu itu orangnya sensian, Put. Mantap. Lu itu orangnya sensian. Kalau gua sih ngelihatnya gitu. Karena lu sensian, lu artinya sensitifan kan. Tahu lah, pengertian sensitifan itu harusnya tahu lah lu. Nah orang buktinya aja gitu lo lagi cuek, yang dirugikannya orang lain gitu yang datang kan gitu. Gue tahu sih kayaknya itu apa. Iya gitulah, lo tahu gue. Semput juga tahu kayaknya. Oh lo kata apa gimana? Enggak, kayaknya udah tahu aja. Ya lu kalau saran gua gitu, ya lu kalau sensi gitu lagi sensi, ya udahlah, jangan nggak usah orang yang di sekitar lu cuekin, bukan cuekin, kayak lu kena getahnya gitu, ngasih getahnya gitu. Maksud gua ya lu masalahnya sama dia, ya udah masalah sama dia gitu, nggak usah dibawa sama ke orang-orang lain karena jatuhnya malah merugikan orang lain. Nah itu kan hal yang negatif karena banyak gitu. orang yang pengennya tuh disenyumin. Nah ada aja sih. Kalau misalnya sekalinya dia di mesemin ya aduh gimana ya maksud gue. Iya parah sih. Jadi sebenarnya sih kalau kata gue ya gimana sih apa namanya, kita lo tau lah yang gue bilang HAM tuh semua orang punya ya kan. Nah lo nggak boleh ganggu hak orang lain gitu. Iya. Karena dia tuh suka bilang gini kayak, tapi itu kan emang sifat gue gitu ya. Gue tau lah emang kita juga menghargai sifatnya dia kan. Pasti. Tapi ya itu dia ya kadang-kadang ada orang yang gue orangnya kan cepat-cepat ya. Iya. Ada orang yang nggak pengen dicepat, gue berhenti sih. Gue daripada gue lanjut, kasihan juga kan orangnya kan. Kalau gue kayak gitu sih, gue suka cengin orang. Kalau misalnya dia udah terang-terangan gak mau dicengin, gue berhenti sih. Iya. Serius sih gue berhenti. Kalaupun emang gue nggak berhenti, paling ya gimana caranya biar gue nggak ketemu lagi sama dia. Kalau kita jatuhnya enak dong. Ya, karena menurut gue yang selama ini gue cengin tuh, gue ya kalau ngecengin orang, gue tuh selalu tahu batas. Ya kan, batas ya mungkin lah menurut lo nggak sehebat, menurut lo mungkin lebih batas, tapi menurut gue itu masih batas loh. Gue nggak pernah gitu ngeledek kayak yang lo tuh nggak bisa ngindarin, tau nggak? Iya. Ya yang mungkin hal-hal yang ya lo nggak bisa ngindarin lah, itu emang udah dari sononya lah gitu tuh. Iya. Ya nggak sih?
Dan lagi kayak apa ya, khususnya tuh kayak gue ngeledek suatu yang dia tuh nggak bisa rubah ya, kayak gitulah pokoknya, susah jelasinnya. Apa ya bahasanya, mungkin gue ngeledek fisik gitu, gue nggak pernah. Kalau lo tadi bahas tentang Lail, gue bahas fisik, gue bukan bahas fisiknya, gue bahas kebiasaannya itu loh. Ya nggak sih, pakai software. Nah kayak gitu yang gue bilang tuh itu. Tapi sekarang gue nggak ngomongnya jarang. Gue nggak pernah kan bilang kayak lo pesek gitu, enggak sih, gue nggak gitu. Ayo pesek Gitu, gue juga nggak pernah sih kayak gitu. Yang nggak bisa dirubah gitu kan. Iya. Ya jadi kalau misalnya ngeledek yang emang dia tuh bisa rubah, ya nggak sih? Iya. Kayak sifatnya atau mungkin ya koruptor tuh lo ledek tuh. Gila kuat ya gue ya. Udah mulai masuk politik nih ngeri juga. Tapi ada nggak sisi lain yang bisa lu lihat dari Simput? Menurut gue ya, Emput tuh orangnya tuh nurut sih. Nurut. Menurut gue Emput tuh orangnya nurut. Iya. Kalau dia ngerasa itu baik, dia akan nurut sih menurut gue. Iya. Dia tuh termasuk orang yang nggak pernah ngelak kebenaran. Iya. Kalau dia tahu bahwa yang dia tunggu itu tidak benar, ya, dia akan meninggalkannya. Kalau dia ngerasa yang dia tunggu itu adalah baik, Iya. dia pasti akan menunggunya. Iya. Karena dia tahu yang dia tunggu nggak baik, makanya ditinggalin sama dia. Kayak Iya, gitu. gitu lah. Ya nggak sih? Dia tuh nggak pernah ngelak benaran sih kayak gitu. Jadi bagus menurut gue lah ya. Iya. Emang gua juga ngerasa kok. Emput ini orangnya apa ya? Nurut sih. Ya salah satunya disuruh gue beli es dia mau. Mau gitu. Put beliin es dong gitu. Nih bang ya gitu. Lu mau apa gitu. Tetep aja ya harus lah ya kan. Gua nyuruh masa nyuruh doang gitu. Enggak ngebeliin dia kan dusun gitu. Ya gua asik kasih aja, cuman jarang sih orang yang mau gitu. Iya. Nggak tahu kenapa gitu. Emang gue sih nggak bakal nganggap lu cewek yang matre gitu, Put. Nyantai aja kalau gue mah, karena gitu. lu tau lah, gue nilai lu itu kayak gimana, udah pernah tahu kan jawaban gue. Apa tuh? Di Gue mata nggak denger gue. Tai. Gue nggak denger. Ya itulah pakai ditanya lagi, jadi gitulah, takut nanti jadi viral gitu. Biasa sih orang. Lu gue nggak denger juga apa gitu. Tai ngode aja kan monyet dan. Ya gitu ya. Emang ya Simput ini orangnya nurut kok. Apa ya? Dia kalau gua ini tuh ya. Gua minta saran dia tuh, gua kasih saran. Ini lu harus begini, Put, harus begitu, Put. Dia emang ngedengerin tapi cuman untuk pelaksanaannya gua nggak terlalu ngikutin gitu, karena bagi gua udah masuk pelaksanaan itu udah keputusan dia gitu. Karena lo tau nggak apa? Dia juga termasuk orang yang setelah dia minta masukan, dia akan berpikir lagi. Dia itu bukan orang yang terima mentah-mentah gitu aja, cuy. Iya. Makanya itu selalu mikir lagi yang terbaik buat dia, ya nggak sih? Karena emang yang tahu yang terbaik buat dia cuma dia menurut gua. Iya. Ya nggak sih? Semua orang kayak gitu loh, yang tahu apa yang bagus buat dirinya sendiri, ya dia diri sendiri yang tahu, ya nggak sih? Iya. Kayak gitu, nggak orang lain tuh cuma ngasih pandangannya aja, point of view-nya Iya. aja. Jadi kalau misalnya lo dikasih tahu, jangan ambil. Maksud gue gitu loh, banyak orang yang gue kasih tahu diterima mentah-mentah aja gitu. Iya. Terima mentah-mentah kayak wah parah sih, karena emang terlalu nurut juga nggak baik Jul. Iya pastilah. Gue tahu kok itu, makanya gue bilang kalau seandainya saran masukan dari kita yang masuk gitu, Put, dari dalam otak lu, dipilah lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa buat keputusan kamu itu jadi lebih baik, sama yang buruk itu harus dipilih. Nah kalau seandainya udah fix lah, kayaknya fixnya ini, jadinya ini dari saran Ujul begini, yang nggak baik dari saran Ujul begini. Nah, Ya udah, lu udah pilih-pilih itu, sekarang tinggal lu ngambil keputusan gitu. harus tahu hitam putihnya juga. Harus tahu resikonya. Jadi jangan, makanya gini sih kalau kata gue, khusus buat cewek-cewek ya yang di kosan lah ya. Kalau mau minta masukan gitu ke kita, jangan malu gitu. Atau mau minta masukan ke orang lain gitu, minta masukan ke gue sama si Umin,
atau mau yang orang lain, silakan gitu. Jangan gengsi untuk bertanya. Yo man. Jangan gengsi untuk bertanya. Kita sebagai teman pasti ngebantu dong. Karena malah bertanya. Iya, nggak susah dijawab. Ya oke. Kayak gitu keren ya. Kita mendapat sebuah kosakata ya. Iya, yang kayak tai. Yang harus betapa di Gunung Kembar dulu. Ya gitu sih. Nah, buat kalian ini kan biasanya ada sih. Gua yakin, nggak tahu juga ya. Cuman baru prediksi. Ini bukan kepedean ya. Bisa jadi juga sih kepedean. Iya. Sebenarnya mungkin kalian ada lah yang pengen curhat ke kita, cuman nggak tahu caranya gimana, Iya. malu. Jadi, gitu. Kirim email di bawah ini. Iya. Ini ya ada sih. Itu paling jarang itu. Gue tuh sumpah ya, gue kagum sih sama hubungan sistem ini, kagum. Ya, Sisti. Gue sumpah ya, gue nggak pernah lihat berantemnya mereka. Iya. Gue nggak pernah lihat mereka kayak diem-dieman, nggak pernah gue Iya. lihat. Mungkin gini kali Nggak kayak Alca Bagus ya. Iya. Sering banget. Mungkin gini kali Min. Sisti itu tipikal orang yang diem sih sebenarnya. Jadi ada masalah di dia. Diem gitu. Cuman gue saran aja ya sis ya ke lu gitu ya. Coba sih kalau lagi kita ngumpul gitu, ngobrol gitu, jangan mainin HP aja. Iya. Karena nggak ada gunanya. Maksud Mantap. ya jelas nggak ada Mantap. gunanya. Lu tau lah yang buruk yang enggak itu yang mana. Nice. Ada saatnya lu megangin HP, ada saatnya lu megangin HP. Ini dia. Nah, Habis ini podcastnya ditutup kayaknya. gitu kan. Karena ini saran aja sih, karena tujuannya baik gitu kan. Maksudnya lagi kayak gitu tuh kita lagi seneng-seneng, kita lagi sharing. Gue kata ya. Gue juga lalu juga gitu. Ini udah waktu kita kumpul sastra. Si kampret foto-foto. Iya. Sama aja lo ya, tai lu. Sebelum buat gua. Udah seneng ngomongin Sisti, udah nggak seneng, maksudnya udah seneng nggak diomongin gitu. Nah. Terus ngomongin kan, itu software untungnya udah lepas. Gigi tuh lepas lagi tuh, pagerin. Aduh parah lu. Lu tau gak itu pasang berapa? Berapa? Wah, sumpah sih. Itu HP gua kan rusak nih ya. Kalau dia nggak pasang itu gua bisa ganti HP-nya. Aku bayang nggak seberapa mahalnya, kebayang nggak? Aduh parah banget sih. Parah cuy, itu anjir sih menurut gua. Ya nggak masalah sih ya mas ya, ada duit dia gitu ya. Iya. Cuma ayolah, ganti HP nih enak loh. Enggak lah, masa ya gue minta ke dia ya. Iya. Ya kali gue bisa gue beli HP sendiri, Ah. bisa gue. Mito mah kebeli lah. Astron lah. Hmm. Balik lagi ya ke apa ya? Sisti. Yang gue lihat Sisti ini gue salutnya emang iya sih. Dia ini orangnya orang yang enak gitu dilihatnya, dipandangnya. Menurut lo enak gak Sisti dipandangnya? Semua enak sudah. Enggak, kalau gue mandanya ada sebagian orang yang cewek yang ya ada lah cewek yang katanya gue paling ilfil kan udah gue cerita gue paling ilfil kalau ngelihat cewek ngerokok. Nah gue mandangnya males kan, itu pemandangan apa tuh, view apa itu, cewek tuh harusnya anggun. Dia ngerokok hilang lah anggunnya, itu pandangan gue. At least dibedain lah cara ngerokoknya sama cowok ya. Misalnya dia ngerokok pakai hidung. Nyumput gitu Pakai hidung gitu. pakai hidung. Tapi lu kebayang gak sih kalau misalnya ada cewek gitu ngerokok sambil jongkok, ngopi, wah anjir keren banget tuh. Apalagi kampus kali. Iya, si EJ tuh sering kok, cuman dia nggak pernah. Oh lihat cewek ngerokok kayak gitu. Oh enggak, si Eja sih. Oh sambil Ngerokok ngopi. di ini apa sih di WC. Gue tuh nggak ngerti ya, Iya. jujur aja salah itu gue nggak ngerti, sumpah. Gue tuh nggak pernah ngerokok sambil di WC. Lu nggak pernah? Nggak pernah. Oke lah, kalau nggak kamar mandi atau WC itu tempatnya inspirasi. Yo, percaya gue setuju. Gue juga sering lah dapat ilham, ces masuk ke otak gitu ya. Doa Akbar. Nggak beda dong. Ya gitu, tapi nggak pernah sambil ngerokok gitu. Iya, gue sambil kadang mainin HP, kadang gitu sih sebenarnya. Oh ya, cis tuh kalau lo main HP apalagi boker aja. Iya, biar lo dapat inspirasi gitu ya. Tapi emang ya gue salut gitu sama Sisti itu ya. Sisti itu awalnya gue mikir Sisti ini gak tahu gitu. Yang punya kosan cuma si Alca sama Emput.
gue pada dasarnya nggak tahu kalau ada 3 orang, ternyata ada Sisti. Setelah gue kenal, ternyata emang orangnya ramah gitu. Sama lingkungan ya. Iya. Go green dia 11-12 sama lagi yang suka sama kucing, pecinta kucing, ngedewain kucing, gila dipeluk-peluk, digendong-gendong, dibawa tidur, buset. Gua aja suka kucing nggak segitunya gitu. Lu kayaknya fanatik banget gitu sama kucing. Tapi buat gue yang lebih fanatik itu emput lah, lo tau. Iya tuh. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Tapi bukan senengnya itu emput kalau ada kucing dijadiin kayak orang, tau gak? Kayak sini Anissa apa namanya? Siapa namanya? Anissa ya? Kalau gue manggilnya Lail sama Mary. Tadinya kan Rudy tuh si kucing namanya. Oh iya. Ganti jadi Anissa ya sama dia. Ya kagak tahu. Dia tuh bener-bener kayak orang tuh nggak? Anissa sini. Dimarahin bener sama dia. Misalnya lagi memang di kakinya dia ya, simput nih. Lagi sholat biasanya. Dimarahin beneran tuh. Anjir kucing ngerti apa? Terus tau gak kocaknya apa? Waktu gua kan sama si Lala mau balik nih kan, mau balik set. Terus si kucing tuh ngeliatin gue lain. Terus si emput bilang, "Tuh kamu lihat tuh, mama kamu mau pulang tuh," gitu kan. Si kucing tuh cabut. Si emput tuh ngomong apa? Kamu nggak sopan amat. Anjir kata gue emangnya. Ya ampun Put. Ya gitu loh. Aneh gitu. Pandangan Cemput mungkin lebih ke ininya kali. Apa sih namanya? Anggap dia ya gitu kayak orang. Jadi ke orang banget ya. Tapi emang sih dia tuh kayak orang loh si kucing itu. Iya loh, sumpah kayak apa ya? Dia tuh tahu gitu tuh siapa yang mau ini dia. Apa emang semua kucing kayak gitu ya? Gue nggak tahu sih karena gue baru miara kucing baru ini sih. Daripada ya gue sih agak lebay ya kayak ya si Lail nganggep kucing anak tai sih bener gue. Lo juga nganggep dia bapak tai. Tapi enggak sih ikut aja. Iya, tapi lu bangga emang kecil yang dibawa si Lail aja sih tai ya. Tapi ada lagi nih satu orang ya, Alca gitu. Nah, Alca ini gimana menurut Alca? Dia mudah-mudahan konsisten dengan aimnya. Iya. Nah, iya. Oh ya, selamat buat dia yang udah jadi pengurus akustik. Ya, keren. Nggak semua orang bisa loh. Nggak semua orang. Contohnya aja gua. Maksudnya nggak semua orang bisa ditipu loh. Susah sih sebenarnya ya. Aduh, gimana sih? Tapi ya kita mah berharap aja yang udah pernah diomong-omong, lu denger. Lu jadi pengurus, lu harus komitmen, lu harus tanggung jawab. Kalau jadi pengurus itu nggak gampang, lu harus tahu itu. Gue bukannya nakut-nakutin, tapi pada kenyataannya emang begitu. Lu tau lah maksudnya kayak gitu tuh. Jadi setidaknya setelah lu udah jadi pengurus, lu udah punya junior, gimana? Apa yang mau lu lakuin? Itu loh. Apa yang mau lu lakuin ke junior lu? Gitu. Lu mau bawa kemana mereka? Gitu aja. Itu tanggung jawab terbesar untuk pengurus akustik. Maksud gua akustik tuh udah besar loh. Akustik tuh semua orang tahu, ya nggak sih? Tahu. Bukan cuma di Unsara menurut gua. Untir temen semua orang tahu akustik. Sekarang ada di lu nih akustik nih ya nggak sih? Iya. Dia akan berkembang atau jalan di tempat. Nah itu dia. Menurut gua kalau sekarang sih ya untuk turun tuh bahkan jauh. Dalam arti kalaupun dia nggak kerja apa itu nggak bakal turun akustik, nggak bakal jatuh. Iya. Tetap jalan di tempat. Cuma masa iya lo mau kayak gitu dalam masa lo gitu loh. Iya. Nggak mau naikin akustik apa gimana gitu. Buatlah akustik ini lebih hebat. Gila, gue udah kayak ceramah akbar gitu ya. Keren gitu. Gila, tapi tetap aja sih si Alcen kalau orang yang tell me kayak tai. Lo itu gimana ya? Ada orang ngobrol tuh perhatiin gak? Oke. Gue emang apa ya? Ngeliat lu perhatiin gitu. Tapi dicerna gitu. Lu perhatiin jangan cuma merhatiin aja. Sok-sok mikir tapi ya? dicerna. Jangan sok-sok mikir. Lu tai gitu. Sok-sokan mikir gitu. Padahal lu ngelamun. Tai sih. Tapi gue tuh kagumnya sama dia kalau sekali ngomong tuh benar cuy. Iya. Anjir, gue kalau sekali ngomong benar. Gue pernah bilang kayak gini. Lu kalau misalnya beli sepatu baru, lu pasti cobain terus kan? Lu tau nggak itu? Enggak tahu. Oh, lu nggak tahu ya?
Gua nanya ke siapa ya, ke Alca, Put, Bagus, terus siapa ya gue lupa. Gue bilang gini, lu kalau beli sepatu baru pasti lu pengen coba-coba terus kan? Iya. Ya nggak sih? Coba lagi. Nah gue tanya, itu kenapa? Ya kan? Gue tanya sama Simput, dia tuh jawab apa ya? Dia jawab, ya seneng aja gitu. Kan sepatu baru kan, coba lagi. Jawab ala kadar. Si Bagus gue lupa jawabannya apa gitu. Si Aca tuh gue tanya, dia diem aja, nggak mau jawab. Iya. Terus kayak, Kayaknya mikir dulu. nah terus kayak anak-anak tuh, apa lo, coba jawab gitu. Akhirnya dia jawab, dan menurut gue dia jawabannya paling benar menurut gue. Iya. Jawabannya adalah, pertama kita nyoba nih, ya kan? Kita nyoba pas apa enggaknya, ya Iya. kan? Terus lepas lagi, cabut, kita nyoba lagi. Yang kedua itu coba jalan, ya kan? Iya. Ngetes jalan gitu. Terus lepas lagi, padahal mah bisa satu kali ngetes, pas nih, coba pakai jalan, coba pakai langsung bisa kan? Tapi kan lepas kayak gitu, karena emang orang-orang Indonesia tuh kayak gitu, suka apa ya? Gue yakin sih lo juga pasti ngerasain ya nggak ya? Beli sepatu bulak lagi, pakai lagi, balik lagi, pakai lagi. Gitu. Lo nggak? Enggak, karena gue emang gak doyan sama sepatu. Gue taunya beli online aja. Oh gitu. Iya. Tapi kebiasaan yang gue rasa lo juga lakuin, kalau misalnya makan, lo cuci tangan biar kering, lo cuci tangan biar bersih apa biar basah? Biar enak aja. Biar enak meganginnya kan? Iya. Berarti biar basah dong tangannya nggak sih? Iya. Gue tuh kalau cuci tangan juga kayak gitu sih, mau makan nih cuci tangan ya. Padahal kan namanya nyuci harusnya bersih sampai bersih ya. Iya. Tapi gue cuci tangan ya biar enak aja megang nasinya. Iya. Biar nggak lengket-lengket gitu. Iya, pasti. Lo juga kayak gitu nggak sih para pendengar podcast setia ini? Tapi gimana? Dia itu kan pernah nanya ke gua. Itu siapa ya? Oh, Lail yang nanya. Menurut lu Alca sama Bagus ini akan jadi apa gitu ke depannya gitu. Ya kan gua udah jawab ya. Ya jawaban gue nggak bisa nggak bisa ngeramal gitu. Cuman kalau prediksi persentase masih berani gitu. Itu gue apa Lail sih nanya, lupa gue. Lail. Nah, kalau dari lu sendiri gimana gitu? Hubungan Alca sama Bagus ini. Kalau gue ya, Ya, gue sih emang kalau dibilang nggak terlalu yakin sih, gue juga nggak terlalu yakin. iyalah. Karena tapi entah karena gue taunya proses kan. Iya. Kayak misalnya sama karena menurut gue hubungannya mereka ini sama hubungan Sisti sama Moa ini bertolak belakang menurut gue. Nah, Mereka tuh pacaran, mereka tuh berantemnya terang-terangan. Kita tahu kalau mereka lagi berantem kan, si iya. Alca sama Bagus kita tahu Iya. kalau lagi berantem. Tapi kan Sisti enggak kan. Makanya gue bilang gue tuh optimis sama hubungan Sisti Moa ya. Gue Nah. optimis. Cuma gue nggak terlalu optimis sama Alca Bagus ini. Makanya gue bilang kalau hubungan mereka itu ada satu tembok yang Nah. ngalangin. Gue nggak bilang kalau tembok ini Dota ya Gus ya. Kan gue udah kasih tahu. Gue nggak bilang kalau tembok ini Dotanya lu, bukan, jauh dari itu. Tapi lu harus tahu dulu isinya tembok ini ada apa. Ada batu bata, ada semen, ya kan, baru jadi tembok. Batu bata itu milik siapa? Dari lu, sikap lu. Terus semen ini sikap siapa? Sikapnya si Alca. Nah, yang jadi pertanyaannya gimana cara ngancurin tembok itu loh? Biar kalian bisa bertemu itu. Mau pinjam bulldozer kan dari gue nih, gue Atau mau minjem palu dari gua juga ada kok, perasaan itu di rumah gede lagi. Ya gitu aja sih kalau aja mah ya. bijak lah, kita kurang bijak apa coba? Iya, kita kasih saran kok gitu ya, keburukan tainya sih ya dari. Tapi yang gua sampai sekarang gua nggak bisa nebak adalah hubungannya Mary sama Ridwan. Nah, Mary dan Ridwan. Gua nggak bisa nebak, kayak mereka ini beda banget gitu. Iya. Mungkin karena gua nggak terlalu selalu melihat mereka kali ya. Iya, nggak begitu mengenal sih. Tapi buat Mary lagi sakit dia. Iya, Mary lagi sakit. Jadi alasan gitu ke si Umin gitu, kelompok-kelompok Umin bahasa Inggris tuh. Jadi gimana lu bahasa Inggris? Parah lu. Ya itu mah alasan dia lah ya. Alasan Sama dia. kelompok barunya. Iya. Silakan cari kelompok lain. Enak kelompok new. And the new kelompok. And then you new. New group. New era. Ya, Mary Ridwan ya. Gue kenal, maksudnya Ridwan ya. Gue inget sama si Ridwan satu momen di mana gue panggangan.
Gila lo tai kucing. Gua nggak ikut tapi dia. Itu panggangan cuma 4 orang, gua, si Emput, si Ridwan, si Mary. Itu hajatnya si Mary itu. Emang lagi apa dia ulang tahun? Enggak, emang dia yang ngadain panggangan aja gitu si Mary. Iseng-iseng. Nah, gua sama si Ridwan itu ini yang bikin ini kan, Api. bara api. Gila. Gua masih ingat pengorbanan dia sampai jedot-jedot bensin. Gitu. Bensin motor dia sedot gitu. Dapatnya mah gak seberapa gitu. Ujung-ujungnya tetap aja batu bara lagi apa? Arang Ya, itu. Jadinya sampai 40 menit Lama baru juga jadi. Iya, aduh parah dah. Gue hari Jumat kalau nggak salah ya. Gue sama Ridwan ketawa-ketawa aja kan ngebuat gitu, diketawain. Berarti lu termasuk, aduh kasihan sih. Kayak cewek-cewek tuh ngarepin kalian buat bikin. Ya, cewek-cewek tuh berharap, ayo kalian cowok-cowok bisa melakukannya. 40 menit baru kelar. Oh, 40 menit baru kelar itu, buset. Tapi gua salut ya sama si Mary sama si Emput ini. Waktu panggangan itu tak kenapa beda rasanya kalau gue yang banggang. Gimana tuh maksudnya? Beda rasanya kalau gue yang manggang sama teman-teman gue yang di desa, di komplek. Nah, kalau Mary sama si Emput ini bikin sambal ya, bikin ini, itu kerasa. Wah, enak, gila, coy. mantap. Serius, gue kagak bercanda. Gua nggak nyoba lagi. Gue aja sampai nambah kok makan itu. Serius, coy. Mary ini kayaknya berbakat juga ini jadiin ya. Pertanyaannya satu sih, itu mereka bikin apa beli coy? Bumbunya. Kalau bumbu mereka bikin. Oh man. Bikin sambal gitu. Coba aku itu gak ada ya. Yeah. Lalu juga gak ikut waktu itu. Kenapa dia gak ikut? Tapi nggak yang nggak tahu. Oh iya kan posisinya Apa? Posisinya apa? Mulet. Itu udah lama banget berarti ya. Iya. Tapi Mary ini ya, Mary ini gue nggak ngerti loh sama lu itu Mary, gue kagak ngerti. Lu itu kecil gitu, tapi punya suara paling ribut itu. Tapi lu tadi kayaknya sih orang-orang kecil gitu yang suaranya kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya sih. Gak salah gitu. Tapi gua sumpah ya, gua waktu pertama masuk ke kelas tuh, gua tuh yang paling menonjol tuh dia loh. Nah. Dalam arti yang gua, wah, Mary Moon. Pertama namanya mencolok kan, Iya. Moon. Kedua, ya suaranya cempreng, terus suka apa nyeplos. Iya. Gue tuh ingat banget waktu bahasa Inggris tuh Pak Obay kan. Pak Iya. Obay bilang ini, ya welcome to Unsera University gitu. Selamat datang di kampus Unsera. Si kampret ini dia nyeplos sendiri. Ya terima kasih Pak, gitu dia nyeplos sendiri. Iya. Ya Allah. Lu pede, lu gimana sih lu Mer? Parah lu jadi orang. Tapi Mary ini ya apa sih, ada apa yang bikin dia khas gitu kalau ngomong itu, kalau ditekan-tekan dikit asik gitu. Gue kagak ngerti itu dari mana dia ilham itu dapatnya dari mana gitu. Sebenarnya gue apa ya? Aneh sih menurut gue kayak gitu tuh, nggak apa ya, gue sebab gue nggak mau ngikutin loh. Kenapa ya? Karena menurut gue biasa aja. Iya, gitu. gue juga kayak, sama kok gue juga sama sih mikirnya. kayak apa ya, Kayak asyik, iya. ya ampun gitu gue Kurang ini ya, masa mending aneh saya ya gitu, ada feelnya kan. Aduh lagi ada feelnya gitu kalau asyik apa gitu. Iya kan asik itu bagi kita kurang ya Nggak ada aja sih. Nggak jauh, Iya, orang jauh gitu tuh. gue sudah sejam aja Jol. Tapi ada satu orang yang belum nih. Oh ini Cuman kayaknya kita harus kasih tahu dulu deh, penjelasan dulu. Sebenarnya yang kita sebut-sebut orang-orang tadi yang kita bahas kayak Lail, kayak Emput, kayak Mary, Alca, Sisti, Gusti, itu berada dalam satu kelompok, satu teman-teman sama kita. Jadi kita lebih mengenal sih enggak, lebih banyak mengenal sama mereka karena kita yang apa mainnya sama mereka aja. orang-orang itu setiap hari. Iya, orang main sama orang-orang itu setiap hari. Nah, ada satu orang yang ikut ke Polwan nih, namanya Gustiana. Jadi Gustiana gimana kalau dari lu? Gue sih sebenarnya kangen sama dia. Beneran, gue juga nggak mungkirin gitu ya. Iya, kemana ada si orang ini sebenarnya? Tahu itu.
Dengar-dengar lagi belajar napas di dalam air. Dia belajar napas men dalam air. Tapi anjir ya, gue tuh sebenarnya apa ya, secara postur dia udah pas lah. Iya. Jadi polisi kan, polisi polwan ya maksudnya. Polwan. Jadi secara itu udah apa, postur udah cukup. Cuma yang gua ragu itu apakah bisa dia menjalani tes-tesnya gitu. Iya. Karena dia panas dikit aja ngeluh kan. Nah, iya tahu. Lu tuh kebanyakan ngeluh, tahu enggak? Nih gua datang contohnya ya. Lu pasti inget tai, kalau nggak inget gua bacok lu. Bangsa akhirnya juga. Nih ya. Lu itu orangnya ya bener tadi kata Sumin. Contohnya gua baru datang langsung Jul beliin es Jul. Ya gua baru datang gitu, setidaknya gua kasih napas lah gua itu tamu gitu. Akhirnya dengan inisiatif gue, oke, gua mau minum es tapi pakai uang gua, lu yang beli, tenang aja. Lu mau pakai uang gua, tenang aja ya, maksudnya ya apa ya, materialnya dari gua gitu, lu yang geraknya gitu aja. Tapi dia nggak mau gitu, tai kan kayak gitu. Datang ngerok gua lah, beli jul es di giliran suruh beli dianya nggak mau. Good luck buat dia lagi. Iya. Yang penting nggak usah terbanyak ngeluh lah. Iya. Kalau kita di ngeluh sih nggak apa-apa. Iya. Cuma kalau yang polisi lu ngeluhin, wah diusir iya bisa. Nih, lu tau lah, tanggung jawab polisi itu berat loh. Bukan main, ya enggak? Maksudnya setiap jabatan itu pastilah. Jabatan itu pasti ada tanggung jawabnya, gitu, ya kan? Cuman tanggung jawabnya Gustin kalau jadi polwan nih, Jadilah. Amin gitu. Kalau jadi, lu tau lah, polisi zaman sekarang itu gimana sih? Udah cap jelek lah sama lo harus bisa bikin nah, polisi itu pandangannya dari masyarakat keren lagi. Iya, gitu. Mengayomi. Makanya gua bilang kenapa tanggung jawab jadi polisi itu lebih berat ya, karena itu. Karena pandangan masyarakat terhadap polisi itu udah beda sekarang. Gitu loh. Dan buat lu ya lu ini main gitu bareng-bareng gitu sama kita, ngajakin ayo ngumpul dong gitu, datang ke kosan main gitu bareng ya, biar kita ya ngobrol sih. Sebenarnya kita juga penasaran udah apa aja yang lu lakuin di sana, ya kan? Lu juga mungkin penasaran kita ngapain aja kan? Iya kan, mungkin lu nggak ngapain padahal. Tai sih. Ya itulah buat 1 jam 8 menit gila. Keren banget ya. Udah 1 jam 8 menit. Kita udah bahas macam-macam tadi, ada mageran, pencitraan dan anak-anak lainnya. Anak-anak ya. Tidak, tunggu aja ya podcast yang selanjutnya. Semoga ada sih. Semoga ada. Semoga kita nggak mager. Semoga masih ada dukungan dari teman-teman. Iya, semoga nggak pencitraan kita ini. Iya. Dai doang. Kalau gitu, bye. Gue Faujul Lava. Gue Men. Bye. Oke, thank you para pendengar.